Ibadah kelompok sel pemuridan KSP 2 Rayon Immanuel Jemaat GKI Martin Luther Wermit pembawa firman oleh Ibu Yohana M. Sraun Siren di rumah keluarga Bapak B. Howai. Dalam ibadah kami bapak-bapak ibu-ibu dan anak-anak berdiskusi pendalaman firman Tuhan yang terdapat di kitab Yehezkel pasal 36 ayat 1 sampai pasal 38. Dalam ibadah kami juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat tentang bagaimana menerima Roh Kudus dan juga kami belajar bagaimana menjaga hati kita semua ini dilandaskan pada dasar-dasar firman Tuhan. Menerima Roh Kudus bertujuan untuk memperlengkapi orang percaya dengan kuasa Allah. Ia hadir untuk memimpin kita ke dalam kebenaran, menghibur di masa sulit, memampukan kita menghasilkan buah-buah roh, kasih, damai sejahtera, serta memampukan kita menjadi saksi secara lebih rinci. Tujuan kehadiran dan karya Roh Kudus dalam hidup kita meliputi menjadi penolong dan penghibur, berfungsi mendampingi kita dalam segala kelemahan dan pergumulan hidup. Hati disebut sebagai pusat kehidupan yang mengendalikan pikiran, emosi, dan tindakan manusia. Tujuan utama menjaga hati adalah karena segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk perkataan dan keputusan, berawal dan ditentukan oleh kondisi hati kita. Alkitab memberikan alasan yang kuat mengapa kita harus menjaga hati, pusat dari segala tindakan. Amsal pasal 4 ayat 23 mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apapun yang kita simpan di dalam hati pada akhirnya akan memengaruhi jalan hidup kita, sumber perkataan dan karakter. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Lukas pasal 6 ayat 45 bahwa ucapan seseorang meluap dari perbendaharaan hatinya. Hati yang baik mengeluarkan kebaikan, sedangkan hati yang jahat menghasilkan perbuatan buruk. Kunci hubungan dengan Tuhan. Hati adalah tempat di mana kita merenungkan firman Tuhan dan merespons kasih-Nya. Hati yang terjaga, murni dan tidak dikuasai dendam, membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, melindungi dari dosa. Hati manusia rentan terhadap pikiran jahat seperti iri hati, kepahitan, kesombongan, dan hawa nafsu. Menjaga hati berfungsi sebagai benteng agar kita tidak jatuh ke dalam dosa yang merusak. Taja temenari ree kontaif mau ya Tuhan memberkati.